Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Aprilia, SPSI. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 pada LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, pukul 9 sampai 10.30 WIB, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa layanan bimbingan klasikal dengan tema katakan tidak untuk narkoba bersama siswa-siswi SMKTI Kartika Cendekia Purworejo. Dan ini adalah kartu ujian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Sehat semua? Puasa semua kan? Insya Allah. Oke ya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sedang menunaikan puasa semua. Semoga nanti puasanya diberikan kelancaran sampai nanti berbuka puasa, nggih. Dan kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih untuk pagi ini sudah bersedia join dengan Ibu ya. Meluangkan waktunya dan insya Allah kegiatan hari ini bermanfaat buat kalian. Sebelum kita mulai, supaya nanti kegiatan kita hari ini diberi kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ipan. Semoga nanti kegiatan hari ini lancar sampai akhir kegiatan ya. Untuk presensi Ibu sudah kirimkan lewat WA group ya. Tapi ini Ibu cek sudah ada sejumlah 15. Ini nanti Mbak Septi izin terlambat. Oke, tidak apa-apa. Kita mulai saja nggih. Sebelumnya ada yang mengikuti perkembangan berita di media masalah Nia Ramadhani? Ada yang tahu? Tahu. Oke. Ada yang belum tahu. Ada yang sudah tahu. Mbak Yuke sepertinya sudah tahu. Bisa diceritakan Nia Ramadhani ya? Ada apa dengan Nia Ramadhani? Kenapa lagi trending topik ya untuk sekarang ini? Apa sih beritanya? Bagaimana Mbak Yuka? Narkoba. Kasus narkoba. Ya. Jadi Nia Ramadhani artis ya, artis Indonesia. Dia terciduk karena menggunakan narkoba. Ada yang tahu jenis narkoba apa yang dia gunakan? Sabu. Ya, dia bersama suaminya ya. Miris sekali mendengar itu. Nah, pada kegiatan hari ini Ibu akan membahas tentang narkoba. Karena kita tahu sekarang marak sekali namanya narkoba, baik di kalangan artis, politisi, sampai di kalangan anak sekolah. Nah, ini Ibu pengen membahas itu supaya kalian nanti punya pemahaman dan bisa mencegah supaya tidak
terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi tujuan bimbingan klasikal hari ini adalah supaya nanti kalian bisa mampu menganalisis pengertian narkoba. Narkoba itu apa sih yang disebut narkoba? Kemudian kalian nanti mampu untuk menyimpulkan jenis-jenis dan akibat yang ditimbulkan dari narkoba tersebut saat kita mengkonsumsinya. Jenisnya apa saja, seperti apa toh itu. Kemudian kalian nanti harapannya adalah mampu untuk merencanakan bagaimana untuk menghindari supaya kalian itu tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Gitu nggih. Itu harapannya dari kegiatan kali ini, tujuannya nggih. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan nanti Ibu akan share video yang berkaitan tentang narkoba ya. Nanti di situ ada video mantan pengguna narkoba. Nanti kalian bisa amati di situ cerita dia seperti apa ya. Selama menggunakan narkoba dan sampai dia sudah nggak menggunakan, tapi efeknya apa? Kalian bisa cermati di situ. Setelah itu nanti kalian akan bekerja secara berkelompok. Nanti kelompok-kelompok kecil kalian akan mendiskusikan permasalahan yang akan Ibu sampaikan yang tentunya berkaitan dengan narkoba. Nah, seperti itu. Setelah nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya bergantian. Dan saat salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, untuk kelompok yang lain bisa menanggapi apa yang disampaikan dari kelompok lain tersebut. Kemudian nanti kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal ini selama 2 jam pelajaran. Sepakat ya? Oke, sepakat semuanya. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, supaya kita semangat semuanya pagi hari ini, ya dingin ya hari ini ya, supaya kita semangat, kita permainan terlebih dahulu. Mau ada yang mimpin? Bisa? Siapa? Siapa? Saya. Ya, silakan Mbak. Mbak Devani ya? Iya. Oke. Kita akan mulai permainan gajah semut. Ada yang tahu tentang permainan itu? Ya, udah tahu ya. Jadi kalau saya bilang gajah, bilangnya besar, tapi buat lingkarannya kecil. Nah, terus kalau saya bilang semut, bilangnya kecil, tapi buat lingkarannya besar. Sudah paham? Oke. Paham. Mulai ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Besar. Besar. Ya. Fokus ya. Fokus ya. Lanjut ya yang kedua. Oke. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Gajah. Besar. Oke. Sekali lagi ya. Fokus semuanya. Fokus semuanya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Semut. Kecil. Ore ya, beri aplaus buat semuanya, semangat buat kita semua. Terima kasih Mbak Devani. Oke ya, ini tadi permainan untuk apa ya, melatih konsentrasi kalian supaya kalian fokus. Karena apa yang kita ucapkan dan kita lakukan itu bertentangan ya.
kita bikin lingkaran kecil tapi bilangnya kita besar, kita bikin lingkaran besar tapi kita bilangnya kecil gitu ya. Oke, semuanya berarti sudah fokus untuk mengikuti kegiatan. Untuk kelompok ibu sudah bagi di WA ya, itu siapa aja di kelompok 1, 2, 3. Terus untuk selanjutnya sudah siap semuanya untuk masuk ke kegiatan inti? Ya Bu. Siap, oke ya, siap semuanya. Oke. Kita masuk ke tahap inti. Sebelumnya Ibu mau share video, silahkan diperhatikan. Udah dari atas sampai bawah ada sehelai bulu karena mungkin kimianya masuk ke dalam tubuh saya, jadi panas gitu ya. Untung masih hidup. Nah, dalam sisa hidup saya ini mungkin saya bisa berbagi ke teman-teman untuk ini loh, contoh konkret nyata ada masih hidup masih bisa ngomong akibat narkoba. Jadi narkoba itu memang bikin gelap. Contohnya saya gelap. Nah, tadinya saya bisa ngelihat, bisa tahu dunia kayak apa. Saya kena kebutaan tahun 2006, usia 25 tahun. Enggak, jadi waktu itu saya nggak percaya narkoba bikin buta. Nggak ada kan? Dulu mata saya melihat, tapi hati saya yang buta. Nah sekarang ganti, mata saya yang buta, mudah-mudahan hati saya yang nggak buta. Makanya Oke, kalian sudah lihat tadi videonya, seperti apa itu testimoni atau kisah nyata dari mantan pengguna narkoba. Jadi itu dia benar-benar dulu adalah pengguna narkoba. Dari kapan tadi dia sebutkan tadi? Kapan? Ya, betul. Bisa bayangkan dari dia masih SMP sampai dia dewasa. Itu kan dia sudah dewasa, gitu kan. Sampai berpuluh-puluh tahun dia menggunakan narkoba, sampai sehari dia bisa gunakan 4-5 kali dalam sehari loh ya. Akhirnya apa yang kena? Fisiknya tadi ya, seperti matanya jadi buta ya. Iya, apalagi kepalanya botak karena apa? Karena apa botak? Karena rambutnya rontok dengan sendirinya. Itu enggak karena cukur, tapi karena rontok. Karena bahan-bahan kimia dari narkoba itu sudah ini ya masuk ke dalam tubuhnya. Itu rambutnya dari atas sampai bawah, paham ya, dari atas sampai bawah dia udah nggak berambut. Nah terus dia masih hidup, hanya fisiknya seperti itu, kasihan kan. Nah itu kisah nyata, benar-benar efek dari narkoba itu bisa seperti itu. Nah kalian sudah tahu itu bahwa narkoba itu berbahaya seperti itu ya. Lah narkoba itu apa sih? Ada yang tahu pengertian narkoba? Mungkin dari singkatannya dulu, narkoba. Siapa yang tahu? Ya, Mbak Yuke, silahkan. Narkotika, psikotropika, sama obat adiksi. Oke, narkoba. Jadi benar, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika,
tapi narkotika dan obat-obatan, ya, narkotika dan obat-obatan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini ya namanya narkoba. Itu obat tapi karena disalahgunakan, artinya penggunaannya dalam dosis yang bukan diresepkan dokter, jadi efeknya malah berbahaya gitu. Itu narkoba ya. Udah tahu pengertian narkoba. Sekarang kita lanjutkan seperti tadi Ibu jelaskan langkah-langkah kegiatan, bahwa kalian akan bekerja secara berkelompok kecil. Itu kelompok sudah Ibu bagi di WA, ada 3 kelompok. Nanti kelompok 1 berdiskusi dengan kelompoknya itu nanti dan mempresentasikan untuk jenis-jenis narkoba dan akibat atau efek yang ditimbulkan. Silahkan untuk kelompok 1 itu didiskusikan apa saja yang termasuk jenis-jenis narkoba dan efeknya apa kalau menggunakan itu, mengkonsumsi itu. Untuk kelompok 2 itu untuk mempresentasikan faktor-faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkoba. Kenapa para remaja itu kok menggunakan narkoba itu, alasannya kenapa sih, dasarnya apa sih kok bisa sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, itu silakan kalian diskusikan. Untuk kelompok 3 tentang bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Caranya supaya kita terhindar, kita nggak ikut-ikutan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, untuk mengerjakan itu kalian bisa untuk mengumpulkan informasinya atau data-datanya bisa dengan 1 bertanya kepada teman. Mungkin ada teman kalian yang pengguna narkoba, bisa ditanya, ataupun bisa dengan browsing internet ya, bisa dicari di internet. Kemudian silakan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit, kira-kira cukup untuk mengerjakan? Cukup ya. Oke, silahkan untuk dilakukan tahapan-tahapan tersebut, dan nanti setelah itu kalian bisa mempresentasikan tiap kelompok perwakilan mempresentasikan hasilnya, dan kelompok lain bisa menanggapi dari apa yang disampaikan dari kelompok yang presentasi tersebut. Bisa menambahkan, bisa bertanya, silahkan dipersiapkan. Oke ya, silahkan dikerjakan dulu 10 menit, Ibu tunggu ya. Kalian sudah berdiskusi dengan kelompok masing-masing, mengumpulkan informasi dan datanya dari bertanya dengan teman ataupun dari internet. Itu sudah kalian lakukan. Kemudian kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kalian juga sudah lakukan. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kelompok 1 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis narkoba dan obat atau efek kalau
merusak fungsi otak, jantung, mentalnya juga akan terkena. Terus yang kedua, heroin berbentuk pil yang harus dihancurkan dulu kalau sebelum dikonsumsi. Efeknya juga dapat mengganggu otak secara permanen dan dapat merubah psikis atau fisiknya. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau menambahkan, Mas Haji atau Mbak Latri? Oke, saya. Silahkan. Silahkan Mas Haji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya melanjutkan dari penjelasan dari Mbak Jayus. Yang ketiga adalah crack kokain berbentuk kristal dan dihancurkan dengan bubuk. Efek sampingnya diberikan sama dengan kokain adalah rabun penglihatan. Selanjutnya kodein berbentuk padat seperti pil ataupun cairan digunakan dengan cara dihisap. Efek sampingnya adalah penggunaan berkelanjutan seperti disfungsi organ pernafasan, analgesia, sedasi, dan zat adiktif atau kecanduan. Oke, Terima kasih kelompok 1. Itu jenis-jenis narkoba ya yang kalian ketahui yang sering disalahgunakan dan beredar di Indonesia khususnya ya. Itu yang kalian ketahui. Oke, bagus. Untuk kelompok lain ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang belum disebutkan dari kelompok 1 yang kalian ketahui jenis narkoba. Apa yo? Ada tadi yang belum disebutkan loh, yang ada yang Nia Ramadhani gunakan apa tadi ya? Nia Ramadhani menggunakan apa? Oh iya, betul Mas Ipan, sabu-sabu tadi belum disebutkan. Itu juga banyak sekali digunakan di Indonesia. Kelompok 2, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktornya bisa terdiri dari yang pertama itu faktor individu, ya karena keingintahuan yang tinggi, terus dia tidak bisa mengendalikan diri, terus karena ingin lari dari kesusahan atau permasalahan. Terus yang terakhir itu tidak karena ingin diterima satu kelompok yang mana kelompok itu mengharuskan narkoba dan tidak memandang ke belakangnya, memandang menggunakan narkoba itu. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih Mbak Yuka. Untuk selanjutnya ada yang mau melanjutkan dari kelompok 2? Saya, Bu. Monggo Mbak Estri. Yang kedua ada faktor dari lingkungan. Lingkungan itu ada faktor lingkungan keluarga, terus lingkungan sekolah, terus lingkungan teman sebaya. Yang pertama dari lingkungan keluarga, yaitu mungkin hubungan orang tua yang retak, terus kurang komunikasi antar orang tua dan anak, terus ada lagi kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga. Terus dari lingkungan sekolah, yang pertama mungkin sekolah kurang memberi kesempatan terhadap siswa untuk mengembangkan diri secara positif dan kreatif. Terus sekolah juga kurang disiplin terhadap sesuatu yang mungkin narkoba atau gitu.
teman saya, terkadang kan menggunakan narkoba itu kayak suatu hal yang penting gitu bagi remaja biar biar diterima dalam suatu kelompok atau agar dianggap sebagai orang dewasa. Ya, Oke, jawaban yang keren Mbak Estri, Mbak Yuke. Kita lanjut ke kelompok 3. Siapa ini yang mau presentasi? Sinten? Saya, Bu. Silakan Mbak Devani. Di sini saya akan saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara supaya kita terhindar dari narkoba. Yang pertama, selektif dalam memilih pergaulan. Kita sebagai remaja pintar-pintar dalam memilih pergaulan. Karena kalau salah memilih pergaulan, kita akan negatif. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa. Apabila seorang remaja memiliki keimanan dan ketakwaan yang lebih, kita bisa membentengi diri kita dari hal-hal negatif seperti narkoba. Yang ketiga yaitu jangan pernah mencoba. Jadi kita jadi remaja itu jangan pernah sekalipun mencoba untuk mengonsumsi narkoba, karena sifat narkoba itu akan membuat kita kecanduan. Terus yang keempat yaitu memiliki hobi dan aktivitas positif. Kita mungkin mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif seperti kayak olahraga, itu kan hal-hal positif. Kemudian berpikir jangka panjang, kayak kita jadi remaja tuh punya pola pikir yang luas gitu tentang kita masa depannya masih panjang, jadi jangan pernah nyoba untuk narkoba, apalagi menghabiskan waktu remaja kita dengan mengkonsumsi narkoba. Dan menghindari keluyuran malam, karena dunia malam akan membuat sikap kita menyimpang. Lebih menghabiskan waktu dengan keluarga, karena pengawasan dari keluarga itu sangat perlu untuk di dunia sekarang ini. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari kelompok lain. Mbak Latri ya? Saya mau tanya, kalau kan sekarang ini kan banyak anak gokil, terus cara mereka melampiaskan masalah yang ada di keluarga ya itu kan dengan narkoba. Jadi gimana sih caranya buat anak-anak broken home itu biar nggak konsumsi narkoba? Soalnya kalau udah broken home itu pasti hal-hal yang negatif itu dilakuin. Mungkin bisa dijawab. Silahkan kelompok 3 bisa menjawab. Ya Bu, saya akan menjawab. Broken home mungkin kan ini masalah keluarga ya, kita nggak bisa ikut campur ke situ. Cuman kalau Anda pergaulannya aktif, dia akan mengarah ke situ. Tapi kalau dia punya teman-teman atau circle pertemanan yang positif, mungkin juga akan mengarah ke situ. Jadi balik lagi ke anaknya, kalau anaknya yang positif tergantung pergaulannya. Jadi kayak kalau misal broken home, mungkin kita lebih ke gimana ya, mungkin kayak lebih ke deketin orang tua, kayak ngedeket orang tua, bukan malah ke temen. Kalau ke temen tuh biasanya ya gitu diarahin ke hal-hal negatif,
Nggih, itu dari kelompok 3 nggih sudah berusaha menjawab. Jawaban yang bagus Mbak Devani. Sudah terlihat? Oke ya. Oke. Kita bareng-bareng bikin kesimpulan ya. Untuk jenis-jenis narkoba ini banyak banget jenisnya. Ini Ibu kasih lihat gambarnya. Ini heroin, yang namanya heroin seperti ini. Heroin atau putau. Ini bentuk serbuk ya. Ini efeknya sampai rasa percaya diri malah jadi hilang gitu kan, pupil mengecil, nadi melambat. Nih, terus yang selanjutnya ada namanya ganja. Nah, ganja itu dari tanaman cannabis sativa. Nah, bentuknya seperti itu, jadi kayak tembakau ya. Efeknya itu meningkatkan rasa senang yang berlebihan. Nah, mungkin yang dicari ini ya penggunanya, biar dia merasa selalu senang. Tadi kalian sudah sampaikan, bisa diulangi lagi untuk caranya ya, supaya kita lebih paham lagi. Silahkan yang mau mengulangi. Yuk, diingat-ingat, ayo. Tadi apa? Selektif dalam pergaulan ya. Jadi cari teman yang ini ya, yang punya kegiatan yang positif. Yang selanjutnya, hindari keluyuran malam. Jangan suka tongkrong malam, mabar atau sambil rokokan, minuman keras. Lah nanti ada teman-teman yang nyusup ke situ, ada teman-teman jahat yang nyusup ke situ. Kemudian apa? Bentengi diri dengan ilmu agama. Silahkan untuk ibadahnya ditingkatkan ya, dan silahkan bergaul dengan teman-teman yang mengajak hal yang positif, misal dalam beribadah seperti itu, atau dengan olahraga tadi ya, olahraga. Jadi punya kegiatan positif olahraga. Kemudian seperti Mas Ipan tadi apa? Ingat apa tadi Mas Ipan? Masa depan. Ingat masa depan ya, jangan rusak masa depan kita untuk kesenangan sesaat. Hanya sekarang mau seneng-seneng, besok masa depannya hancur gitu kan. Kemudian di dalam keluarga, ciptakan hubungan yang harmonis. Jadikan orang tua itu sebagai teman, bisa curhat seperti itu nggak apa-apa, daripada kita cari teman curhat ataupun dalam penyelesaian masalah keluar, nanti ketemunya sama teman yang kurang baik kan malah jadinya terjerumus. Nah, itu ya. Jadi kalian sudah paham caranya bagaimana untuk menghindari itu. Kalau ada teman yang menggunakan, kalau kalian ditawari mau nggak? Enggak. Berani enggak nolak? Berani banget. Nanti kalau nolak enggak jadi temennya dia gimana? Cari teman lagi. Oke, bagus. Keren. Jadi intinya adalah jangan takut kehilangan teman. Kalau memang teman itu memang mengajak hal yang negatif. Enggak masalah kehilangan 10 teman tapi dia punya kebiasaan yang negatif. Kita hanya punya 1 teman punya kebiasaan positif, tidak masalah gitu kan. Yang penting kita nggak terjerumus ke hal yang negatif. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Kalian sudah bisa untuk merencanakan bagaimana untuk menghindari narkoba tersebut.
Oke, sudah bisa menyimpulkan. Kemudian untuk kegiatan hari ini kalian merasa ada manfaatnya atau tidak? Bermanfaat, Bu. Ya, apa manfaatnya coba? Kita lebih tahu akibatnya, terus kayak bisa tahu caranya buat menghindari narkoba itu, Bu. Oke. Oke, itu manfaatnya ya. Kemudian untuk pesan dan kesan kegiatan hari ini siapa yang mau menyampaikan? Bagaimana kesannya kegiatan hari ini? Mari kita sama-sama jauhi narkoba dan lakukan hal-hal yang positif. Ya, keren. Itu pesannya ya. Kalau kesannya untuk kegiatan hari ini gimana? Menyenangkan nggak? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya dari kegiatan hari ini, nanti Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan lembar evaluasi saya bagikan lewat WhatsApp grup, nanti dikerjakan dan dikirim ke saya, nggih. Dan untuk selanjutnya kalau memang masih ada yang pengen menyampaikan tentang masalah narkoba ini, atau mungkin ada permasalahan seputar itu, nanti kita bisa agendakan untuk kegiatan bimbingan kelompok khusus untuk untuk membahas narkoba ini lebih lanjut, seperti itu ya. Nah, untuk itu adalah kegiatan hari ini kalian sudah tahu bagaimana bahayanya narkoba itu buat diri kita sendiri, itu sampai nanti efeknya paling fatal adalah kematian gitu kan. Nah, tadi sudah ada testimoni langsung, itu kisah nyata dan contoh nyata bahaya narkoba bisa seperti itu. Nah, kalian sudah tahu bagaimana caranya merencanakan untuk menghindari itu, bagaimana caranya. Nah, dunia indah tanpa narkoba. Jadi, jadilah anak yang muda, cerdas, berprestasi tanpa narkoba. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah karena COVID juga semakin meningkat ya sekarang. Kemudian tetap semangat belajarnya meskipun daring, seperti itu. Semoga layanan hari ini bermanfaat buat kalian semua, dan kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang itu tadi muda, berprestasi tanpa narkoba. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Mas Wisnu bisa dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutkan pada pagi hari ini persoalan kepercayaan masing-masing juga mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Wisnu, terima kasih anak-anak semuanya ya untuk partisipasinya hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.